Selamat datang di kelas akuntansi keuangan menengah. Di sesi pembahasan soal, terdapat beberapa soal dari buku Accounting Principle punya Wigan, Kimmel, dan Kiso yang akan kita bahas di sini. Kita mulai dengan soal P61A. Soal P61A di sini meminta kita untuk menentukan nilai persediaan akhir di akhir periode. Akhir periode dalam contoh ini adalah akhir bulan Februari, yaitu 28 Februari 2020. Dengan kata lain, perusahaan ini menyusun laporan keuangan per bulan. Di bulan Februari tertanggal 28 Februari untuk akhir periodenya. Terdapat beberapa contoh transaksi di soal ini. Saya akan membahas beberapa contoh soal yang penting. Kita mulai di poin A. Diceritakan pada tanggal 26 Februari, perusahaan mengirimkan barang dengan kos atau harga pokok $800 dan ongkos angkut ditanggung oleh customer. Barang dikirim dengan FOB shipping point. Barang diperkirakan akan diterima oleh konsumen pada tanggal 2 Mei. Kita mulai di tanggal 26 Februari di sini. Terdapat transaksi pengiriman barang dengan kos $800 dan ongkos angkut ditanggung oleh pihak pembeli. Hal ini juga didukung dengan syarat FOB shipping point, di mana FOB shipping point membebankan ongkos angkut ditanggung oleh pembeli. Kemudian, kita harus menyusun laporan keuangan di akhir periode tanggal 28 Februari. Ketika kita akan menyusun laporan keuangan, kita harus melaporkan nilai persediaan akhir. Berarti kita harus menentukan berapa nilai persediaan akhir kita. Nah, di soal A di sini, persediaan dengan kos sebesar $800 ini masih akan diterima oleh pembeli pada tanggal 2 Mei. Sekarang pertanyaannya, apakah kita boleh mengakui $800 itu sebagai persediaan akhir? Kuncinya adalah di sini, FOB shipping point. Jika FOB shipping point, barang itu sudah menjadi hak secara legal di konsumen ketika barang sudah dikirim oleh penjual walaupun konsumen belum menerimanya. Jadi di sini, walau belum diterima tanggal 28 Februari, persediaan itu sudah menjadi hak konsumen. Jadi kita sebagai penjual tidak boleh mengakui $800 itu sebagai persediaan kita. Jadi nilai persediaan kita di laporan keuangan sudah tidak memasukkan angka $800 ini. Beda halnya dengan FOB destination, maka perusahaan mengakui $800 itu sebagai persediaan akhir. Di poin C diceritakan perusahaan memiliki persediaan sebanyak $720 di gudang, di mana persediaannya sudah dipesan oleh konsumen untuk dikirimkan tanggal 10 Maret. Ketika barang masih di gudang, maka itu masih menjadi hak penjual. Jadi kita sebagai penjual masih bisa mengakui $720 itu sebagai persediaan akhir. Kemudian di poin D, berhubungan dengan barang konsinyasi. Diceritakan bahwa terdapat persediaan sebanyak $700 yang mana barang tersebut adalah barang konsinyasi. Sehubungan dengan ini, maka perusahaan tidak boleh mengakui itu sebagai persediaan akhir. Kita sekarang di poin E. Pada tanggal 26 Februari, perusahaan beli persediaan dengan kos $900. Barang dikirimkan oleh penjual pada tanggal 27 Februari dengan syarat FOB destination. Perusahaan baru akan menerima barang tersebut tanggal 2 Maret. Sehubungan dengan ini, maka kita sebagai pihak pembeli tidak boleh mengakui $900 itu sebagai persediaan akhir karena syaratnya adalah FOB destination. Untuk FOB destination, ketika barang dikirim, diterima oleh jasa kurir, maka barang itu masih menjadi hak penjual sampai barang diterima oleh pembeli. Nah, kita sekarang sebagai pembeli, kita baru terima tanggal 2 Maret. Kita baru mengakui itu menjadi persediaan kita jika barang sudah kita terima. Tapi karena ketika menyusun laporan keuangan tanggal 28 Februari, barang itu belum kita terima dan ini FOB destination, jadi kita sebagai pembeli tidak mengakui $900 itu sebagai persediaan akhir. Kita sekarang ke poin G. Terdapat persediaan yang rusak di gudang dan tidak dapat dijual lagi. Barang tersebut dulu direncanakan akan dijual dengan harga $600 dengan harga pokok $400. Untuk transaksi ini, karena barang tidak dapat dijual lagi, perusahaan tidak boleh mengakui barang itu sebagai persediaan karena barang tidak dapat dijual.
perusahaan harus mengakui adanya loss atas barang yang rusak.